Namaku Yuli, tapi orang-orang di kantor memanggilku Miss Yuli. Aku terbiasa hidup mandiri sejak muda. Umurku sekarang 38 tahun dan aku sudah punya posisi bagus sebagai konsultan keuangan. Hidupku stabil, rutinku rapi, dan aku menikmati setiap detiknya. Aku pertama kali ketemu Davin, suamiku sekarang, di sebuah acara bisnis. Dia lebih tua dariku, tenang, dan terlihat sangat percaya diri. Dia punya perusahaan saham yang lumayan besar. Entah kenapa, dari awal kami ngobrol, semuanya terasa pas. Dia bukan tipe cowok yang banyak gaya. Dia cuma ngomong seperlunya, tapi sikapnya bikin aku nyaman. Kami mulai dekat. Tiap pulang kerja, dia sering jemput aku. Kadang kami makan di restoran kecil, kadang cuma ngobrol di mobil sampai lupa waktu. Suatu malam, dia pegang tanganku. Hangat. Bikin aku salah tingkah. Beberapa detik kemudian, aku malah cepat-cepat ganti topik karena takut suasananya terlalu awkward. Hubungan kami berjalan cepat. Setelah beberapa bulan, dia bilang mau serius. Aku pikir lama sebelum jawab, tapi pada akhirnya aku bilang iya. Kami menikah sederhana, hanya dengan keluarga inti dan beberapa teman. Setelah menikah, aku resmi jadi ibu tiri dari 2 anak Davin, Reno, umur 20 tahun, dan Nadia, umur 17 tahun. Aku berusaha ramah waktu pertama kali masuk rumah itu. Aku senyum, aku sapa mereka, tapi tatapan mereka datar. Nggak kasar, cuma dingin. Mungkin mereka masih canggung, pikirku. Awal pernikahan, semuanya terlihat baik-baik saja. Davin selalu perhatian. Setiap pagi dia peluk aku sebentar sebelum berangkat kerja. Kalau sudah mulai terasa romantis dan suasananya makin dekat, aku langsung bilang, udah, nanti kesiangan. Lalu kami ketawa dan lanjut aktivitas masing-masing. Di rumah, aku berusaha nggak terlalu ikut campur urusan anak-anaknya. Aku cuma ingin mereka pelan-pelan merasa nyaman sama kehadiranku. Kadang Nadia ngajak ngobrol sedikit soal sekolahnya. Kadang Reno cuma nyapa seperlunya. Tidak hangat, tapi masih sopan. Hari-hari awal itu berjalan mulus. Aku masih kerja di kantorku. Davin sibuk dengan perusahaannya. Setiap malam dia cerita soal fluktuasi saham, rencana ekspansi, dan target yang ingin dia kejar. Aku cuma dengerin sambil peluk lengannya. Dia sering bilang, aku senang kamu dengerin. Rasanya punya partner beneran. Semua stabil. Semua tenang. Semua tampak baik saja. Sampai suatu sore, Davin pulang lebih cepat. Mukanya capek, tapi dia tetap berusaha senyum ke aku. Dia langsung duduk di sofa dan aku duduk di sebelahnya. Ada apa? Kamu kelihatan beda, tanyaku. Dia menghela napas pelan. Ada hal yang mau aku ceritain. Tapi nanti aja. Aku nggak mau bikin kamu khawatir. Aku langsung merasa aneh. Biasanya dia cerita tanpa ditunda. Tapi sebelum aku sempat nanya lebih jauh, Reno dan Nadia muncul dari tangga dan suasana jadi canggung lagi. Aku nggak tahu, sore itu sebenarnya adalah awal dari semua masalah besar yang akan datang. Tapi saat itu aku masih pikir semuanya biasa saja. Aku belum tahu hidupku bakal berubah total. Sampai akhirnya malam itu Davin masuk ke kamar lebih cepat dari biasanya. Dia duduk di pinggir tempat tidur sambil lepas jam tangannya pelan-pelan. Wajahnya masih kelihatan capek. Aku mendekat. Kamu yakin gak apa-apa? Dari tadi kamu beda banget. Dia mengangguk kecil. Aku cuma lagi mikirin kerjaan. Tapi ini bukan sesuatu yang harus kamu khawatirin. Jawaban itu sama sekali nggak bikin aku tenang. Tapi aku nggak mau maksa. Aku cuma duduk di sebelahnya dan pegang tangannya sebentar. Dia balas genggam, tapi genggamannya lemah. Beberapa menit kemudian suasananya mulai terlalu dekat, dan sebelum jadi makin intens, aku langsung berdiri dan bilang, aku ambil minum ya. Kami sama-sama ketawa kecil untuk mencairkan suasana. Besok paginya, aku bangun lebih dulu. Davin sudah berangkat sebelum aku sempat lihat wajahnya. Biasanya dia selalu cium keningku sebelum pergi. Hari itu tidak. Aku turun ke dapur dan ketemu Nadia yang sedang nyiapin sarapan seadanya. Dia langsung berhenti begitu lihat aku. Pagi, sapaku. Pagi, jawabnya singkat. Aku mengambil roti dan mulai bantu-bantu sedikit. Nadia beberapa kali lihat aku seperti mau ngomong sesuatu, tapi ditahan. Akhirnya dia ngomong juga. Ayah pulang malam banget semalam, ya? Aku mengangguk. Iya, kayaknya dia lagi banyak pikiran soal perusahaan. Nadia menghela napas tipis.
Aku takut kalau ini pengaruhnya besar, Bu. Jujur, aku terharu dia mulai terbuka. Aku senyum kecil, tapi belum sempat jawab, Reno turun dari tangga. Ngapain ngomongin ayah pagi-pagi? Drama banget, katanya sambil ambil gelas. Nada suaranya agak ketus. Nadia langsung diam. Aku juga memilih nggak menanggapi. Aku siap berangkat kerja, tapi sebelum keluar rumah, aku sempat berdiri lama di depan pintu. Entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang nggak beres. Bukan karena kata-kata anak-anak, tapi karena sikap Davin yang berubah. Di kantor, aku berusaha fokus dengan pekerjaan. Tapi setengah hari berlalu tanpa bisa konsentrasi. Aku akhirnya kirim pesan ke Davin. Kalau butuh aku dengerin, bilang ya. Aku di sini. Pesannya cuma dibaca, tapi nggak dibalas. Sore hari, saat aku masih di meja kerja, teleponku berdering. Nama Davin muncul. Aku langsung angkat. Yul, kayaknya aku harus jemput anak-anak dulu. Kita pulang bareng ya, katanya. Nada suaranya makin jelas. Ada masalah besar yang dia sembunyikan. Davin, kamu bikin aku khawatir. Ada apa sebenarnya? Tanyaku pelan. Dia terdiam beberapa saat, lalu menjawab. Nanti aku cerita di rumah. Ini soal laporan perusahaan. Laporan? Kenapa sampai setegang itu? Saat kami akhirnya pulang, Reno dan Nadia ada di mobil bersama Davin. Suasananya aneh banget, kayak habis ada pembahasan serius. Aku masuk mobil, dan Davin langsung bilang, nanti malam kita bicara di ruang kerja. Aku hanya mengangguk. Perutku rasanya nggak enak. Sesampainya di rumah, aku menaruh tas di meja dan bersiap ke ruang kerja. Tapi sebelum aku sempat melangkah, Reno bicara dari ruang keluarga dengan suara datar. Bu, semoga ibu nggak bikin keadaan ayah makin berat. Aku berhenti. Aku langsung menatapnya. Nadia ikut menunduk, seolah tahu kalimat itu terlalu kasar. Aku mencoba tetap tenang. Aku justru pengen bantu, Ren. Dia hanya mengangkat bahu. Ya semoga aja. Aku masuk ruang kerja dengan pikiran campur aduk. Davin sudah duduk di balik mejanya. Dia membuka laptopnya, menunjukkan angka-angka yang aku sendiri butuh waktu untuk pahami. Lalu dia berkata pelan tapi tegas, Yul, perusahaan lagi drop parah. Dan ada beberapa pihak yang bilang aku ambil keputusan gegabah karena pengaruh kamu. Aku terpaku. Dalam 1 detik, seluruh ketenangan di hidupku mendadak retak. Aku terpaku, dan dalam 1 detik, seluruh ketenangan di hidupku mendadak retak. Aku duduk pelan-pelan di depan Davin, mencoba mencerna ucapannya. Apa maksudnya pengaruh aku? Tanyaku hati-hati. Davin menutup laptopnya. Ada orang dalam perusahaan yang bilang keputusan investasiku jadi berubah sejak aku menikah sama kamu. Mereka bilang aku terlalu nurut sama kamu. Aku langsung geleng kepala. Aku bahkan gak pernah campur tangan keputusan kamu. Kamu yang selalu bilang udah punya arah sendiri. Aku tahu, jawabnya cepat. Makanya aku nggak percaya sama omongan itu. Tapi kalau banyak orang ngomong hal sama, itu bisa jadi masalah besar. Aku tarik napas pelan. Rasanya dada aku berat. Terus sekarang apa langkah kamu? Davin bersandar di kursinya. Aku harus evaluasi internal. Dan aku butuh kamu tetap di luar masalah ini. Aku nggak mau kamu ikut terseret. Sikapnya jelas ingin melindungi, tapi aku merasa itu justru bikin aku terlihat seolah memang bersalah. Aku ingin bantu, tapi belum sempat bilang apa-apa, pintu ruang kerja diketuk. Reno muncul. Ayah, tadi Om Kevin telepon. Katanya besok meeting penting. Davin mengangguk. Iya, ayah tahu. Makasih. Reno tidak langsung pergi. Dia memandangku sebentar. Tatapannya tajam, bukan marah, tapi mencurigai. Ayah, aku cuma mau bilang, jangan terlalu dengerin orang yang gak ngerti dunia saham, katanya sambil melirik aku jelas-jelas. Davin langsung menegurnya. Reno, jangan ngomong sembarangan. Reno hanya menjawab, aku cuma ngingetin, lalu keluar. Aku terdiam. Kata-katanya ngena banget, walau aku berusaha gak menunjukkannya. Setelah itu, Davin berdiri dan mendekat ke aku. Dia pegang tanganku. Maaf ya. Dia cuma lagi sensitif. Aku mengangguk walaupun hati aku nggak tenang. Saat suasananya mulai terlalu dekat, aku cepat-cepat berdiri. Aku keluar dulu, biar kamu istirahat.
Malam itu aku susah tidur. Setiap memejamkan mata, aku kepikiran tatapan Reno, kata-katanya, dan perubahan sikap Davin. Besok paginya, suasana makin aneh. Waktu sarapan, Reno dan Nadia bisik-bisik. Begitu aku masuk dapur, mereka langsung diam. "Ada apa?" tanyaku pelan. Nadia tersenyum kaku. "Enggak kok, Bu." Tapi Reno menambahkan, "Cuma lagi ngomongin saham. Bukan dunia ibu." Aku hanya menunduk dan mengambil roti. Aku tahu dia sengaja memancing. Tapi aku pilih diam. Davin turun beberapa menit kemudian, dan suasana baru sedikit mencair. Siang harinya, aku sudah di kantor ketika Davin kirim pesan. "Yul, setelah meeting tadi, rumor tentang pengaruhmu makin ramai." Aku berhenti mengetik. Tanganku dingin. Balasku, "Aku bisa jelasin kalau kamu mau aku bantu klarifikasi." Beberapa menit kemudian, dia hanya membalas, "Nggak usah. Situasinya sensitif." Aku tahu maksudnya baik, tapi rasanya seperti aku sedang dijauhkan. Dari luar tampak seperti aku memang biang masalah. Sore itu, aku memutuskan pulang lebih cepat. Sampai rumah, aku dengar suara dari ruang keluarga. Suara Reno dan beberapa keluarga Davin yang datang tanpa ku ketahui. Aku mendekat pelan. Suara percakapan mereka terdengar jelas. "Ayah jadi nggak fokus sejak nikah sama dia," kata Reno. "Davin terlalu baik. Dia nggak sadar ada orang yang bisa bikin kacau," sahut salah satu kerabat. Aku mematung di depan pintu, jantungku berdetak nggak karuan. Lalu seseorang berkata hal yang paling menusukku. Aku dengar laporan keuangan yang kacau itu mulai pas Yuli sering main ke kantor. Bisa jadi dia masukin ide yang nggak beres. Aku langsung masuk ke ruang itu. Semua orang kaget. Reno membelalakan mata, Nadia pucat, dan kerabat-kerabat Davin saling pandang. Aku menatap mereka satu persatu. "Maaf, tapi kalian ngomongin aku tanpa bukti." Ruangan senyap. Hanya Reno yang akhirnya buka suara. "Kami cuma khawatir, Bu." Aku menghela napas, mencoba tetap tenang. Aku nggak pernah campur tangan keputusan Davin. Kalian harus tahu itu. Tapi wajah-wajah mereka menunjukkan jelas. Mereka nggak percaya. Davin masuk beberapa detik kemudian, baru pulang dari kantor. Dia menatap semua orang lalu menatap aku. "Ada apa ini?" Aku menelan ludah. Mereka bilang perusahaan lagi drop karena aku. Davin terdiam. Semua orang menunggu reaksinya. Tapi kalimat yang keluar dari mulutnya justru bikin hatiku goyah. "Yul, sebaiknya kita bicara berdua." "Yul, sebaiknya kita bicara berdua." Begitu Davin bilang begitu, semua orang langsung diam. Aku mengangguk pelan dan mengikuti Davin masuk ke ruang kerja kami. Begitu pintu ditutup, dia langsung duduk. Wajahnya terlihat bingung, seperti dia terjepit dari dua sisi. "Aku minta maaf," katanya pelan. "Aku nggak nyangka keluargaku bakal ngomong begitu." Aku berdiri dekat mejanya. "Davin, kamu percaya aku kan?" Dia mengangguk cepat. "Tentu." Tapi situasinya makin rumit. Rumor di kantor makin ramai. Ada laporan yang bilang keputusan investasiku belakangan ini terlalu dipengaruhi kamu. Aku mendekat satu langkah. "Aku nggak pernah kasih kamu arahan apapun. Kamu sendiri yang selalu ceritain semuanya." "Aku tahu," jawabnya. "Tapi pihak direksi lagi sensitif. Mereka pakai alasan apapun untuk nyari kambing hitam." Aku menarik napas. "Terus apa rencana kamu?" Davin menunduk sebentar sebelum akhirnya ngomong. "Untuk sementara, aku butuh kamu nggak datang ke kantor lagi. Banyak orang merasa kurang nyaman." Aku langsung diam. Kalimat itu seperti tamparan. "Jadi aku dianggap masalah?" tanyaku pelan. "Aku cuma butuh waktu buat bersihin ini semua. Aku nggak mau kamu kena imbasnya." Aku duduk perlahan. Rasanya dada aku sesak. "Aku cuma mau bantu, Davin." "Aku tahu. Makanya aku bilang, tolong beri aku waktu." Kami sempat terdiam beberapa menit. Saat suasananya mulai terlalu hangat karena dia menggenggam tanganku, aku berdiri cepat-cepat. Aku keluar dulu. Aku meninggalkan ruang kerja tanpa menoleh. Keesokan harinya, masalah makin jelas terlihat. Aku turun ke dapur dan melihat Reno dan Nadia sedang duduk dengan dua kerabat yang kemarin. Begitu aku muncul, percakapan berhenti.
Aku ingin berpura-pura nggak dengar, tapi Reno langsung bicara. Bu, ayah lagi banyak tekanan. Tolong jangan tambah beban. Aku menatapnya. Aku bukan beban. Aku istri ayahmu. Dia berdiri, menyilangkan tangan. Kalau ibu istri, harusnya ibu sadar diri. Ini masalah besar. Ucapan itu bikin Nadia menoleh cepat. Ren, udahan. Tapi Reno tetap menatapku. Ibu bukan bagian dari perusahaan. Jadi tolong jangan ikut campur. Aku menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. Aku cuma mau ayah kalian baik-baik saja. Reno membalas, kalau benar begitu, ya jangan ikut masuk masalah perusahaan. Aku ingin menjawab, tapi Davin turun dari tangga dan suasana mereda. Siang itu, Davin mengajakku pergi makan siang berdua. Mungkin dia takut aku makin tertekan. Di mobil, dia berusaha terlihat santai, tapi jelas dia sedang panik. Aku baru keluar dari meeting direksi, katanya sambil nyetir. Gimana hasilnya? Tidak bagus. Dia menghela napas. Angka-angka makin jelek. Banyak keputusan yang dipermasalahkan. Dan, ada beberapa orang yang secara halus menyarankan aku evaluasi keputusan yang aku buat sejak menikah. Aku langsung memalingkan wajah ke jendela. Jadi mereka nyalahin aku. Aku nggak bilang begitu. Tapi mereka iya. Davin tidak menjawab. Dan itu jawaban yang jelas. Malam itu, aku sendirian di kamar saat Davin masih sibuk di ruang kerja. Aku mencoba tidur, tapi pikiran tidak berhenti. Bagaimana mungkin dalam waktu sesingkat ini aku berubah dari istri baru yang disayang keluarga, menjadi orang yang dituduh merusak perusahaan? Teleponku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Kalau mau perusahaan suamimu selamat, sebaiknya kamu mundur. Kamu cuma bikin suasananya rusak. Aku menatap layar itu lama. Tanganku bergetar sedikit. Beberapa detik kemudian, pesan kedua masuk. Hampir semua orang di perusahaan percaya kamu biang kerok. Aku menutup teleponku cepat-cepat. Nafasku terasa berat. Untuk pertama kalinya sejak menikah dengan Davin, aku merasa aku benar-benar sendirian. Dan di momen itulah aku sadar. Ini bukan sekadar rumor. Ini awal dari sesuatu yang serius. Konflik yang benar-benar bisa menghancurkan hidupku. Tapi jujur gue tetap penasaran sama apa yang terjadi malam itu. Kalimat itu masih muter di kepala Suca sampai hari berikutnya. Sejak kejadian di rumah kosong itu, dia makin sering melamun di kelas. Bahkan waktu Bu Ratri lagi jelasin materi, Suca bengong sambil muter-muter pulpen tanpa fokus. Bro, bisik Reza dari samping. Lo tuh kenapa sih akhir-akhir ini? Mukanya kayak habis dikejar satpam minimarket. Suca ngelirik malas. Enggak apa-apa. Cuma kepikiran aja. Rumah kosong itu lagi? Tanya Reza pelan, tapi nadanya serius. Suca nggak jawab, tapi ekspresinya cukup bikin Reza ngerti jawabannya iya. Pulang sekolah, Suca memutuskan buat mampir ke warnet dekat gang, tempat yang biasa dia pakai buat main game atau nyari info random. Tapi kali ini dia buka forum-forum horor. Dia nyari topik tentang rumah-rumah terbengkalai di area situ. Ada satu postingan yang bikin dia merinding. Rumah kosong di ujung jalan Melati. Dulu pernah ada orang hilang di situ, tapi nggak pernah ketemu sampai sekarang. Komentarnya nggak banyak, tapi beberapa orang bilang tempat itu memang sering ada suara, bayangan, atau orang yang tiba-tiba ngerasa diawasi. Suca nunduk, tangannya dingin. Berarti, bukan cuma gue yang ngalamin, gumamnya. Belum sempat dia baca lebih jauh. Notif WhatsApp masuk. Dari Reza. Reza, bro, kalau lo masih kepikiran, mending kita balik ke sana bareng. Biar jelas. Suca ngelus wajah. Gila nih orang, gumamnya. Tapi, entah kenapa bagian dalam dirinya setuju. Malamnya, Reza datang ke rumah bawah center. Satu kali lagi aja. Biar lo nggak penasaran. Suca ragu, tapi akhirnya dia ikut. Mereka jalan lewat gang kecil menuju rumah itu lagi. Suasananya jauh lebih dingin dari pertama kali mereka datang. Seolah tempat itu tahu mereka bakal balik. Lo yakin gak mau batal? Tanya Reza pelan. Suca menelan ludah. Udah tanggung. Begitu mereka sampai di depan pagar rumah kosong itu, Reza maju duluan. Pintu kayu yang kemarin terbuka setengah, sekarang tertutup rapat. Padahal kemarin kebuka, bisik Reza. Suca deg-degan.
Gue yakin banget kebuka. Reza dorong pelan. Ceraak, pintu itu kebuka dengan suara serat panjang. Masuk? Tanya Reza sambil nunjuk ke dalam. Suca ngambil napas panjang. Masuk. Mereka berdua baru melangkah 2 langkah ke dalam ruang tamu ketika tiba-tiba. Bro! Sesuatu jatuh di lantai atas. Suca dan Reza langsung saling tatap, wajah pucat. Ada orang, bisik Reza. Tapi sebelum sempat mikir, suara langkah pelan terdengar dari lantai 2. Pelan, teratur. Seperti seseorang sengaja jalan ke arah tangga. Suca mematung, jantungnya kayak mau copot. Reza berbisik cepat. Bro, itu bukan tikus. Langkah itu makin mendekat ke tepi tangga. Suca bisa lihat bayangan tipis panjang muncul di dinding. Dan waktu langkah itu berhenti tepat di atas tangga. Suca nggak siap sama apa yang dilihatnya. Dan waktu langkah itu berhenti tepat di atas tangga, Suca nggak siap sama apa yang dilihatnya. Dari atas tangga, muncul sosok seseorang. Tapi anehnya, tubuhnya cuma kelihatan sebagian. Kayak, transparan. Mukanya pucat banget. Matanya kosong, dan rambutnya menjuntai nutupin sebagian wajah. Suca refleks mundur setengah langkah, napasnya kacau. Reza, itu apa? Bisiknya. Reza nggak jawab. Dia juga sama syoknya. Senter yang dia pegang gemeteran sampai cahayanya goyang-goyang. Sosok itu nggak bergerak turun. Dia cuma berdiri di tepi tangga, ngeliatin mereka berdua tanpa ekspresi. Tapi entah kenapa, makin lama suasananya berasa makin sesak. Kayak ada tekanan di dada. Bro, kita cabut aja, kata Reza pelan, hampir tanpa suara. Tapi baru mereka mau mundur, tiba-tiba sosok itu nengok cepat ke kiri, lalu ke kanan, kayak lagi dengar sesuatu. Gerakannya nggak mulus, kayak patah-patah. Suca langsung merinding dari ujung rambut sampai kaki. Lalu, sosok itu menggeser kepalanya pelan ke bawah. Tatapannya sekarang langsung ke arah Suca. Dan mulutnya kebuka sedikit. Bukan kayak orang mau ngomong. Lebih ke kebiasaan aneh yang gak wajar. Suca bisa ngerasa lututnya hampir copot. Tiba-tiba, dari lantai 2 kedengeran suara lain. Bukan langkah. Bukan suara benda jatuh. Tapi suara serat. Seperti ada sesuatu besar digesekkan di lantai. Sosok itu tiba-tiba menghilang. Bukan turun, bukan lari. Hilang begitu aja, kayak asap ditiup angin. Reza langsung narik lengan Suca. Gas. Sekarang. Mereka lari keluar secepat-cepatnya. Langkah kaki mereka berisik banget sampai debunya beterbangan. Begitu keluar ke halaman, mereka nggak berhenti sampai udah jauh dari rumah itu. Baru setelah mereka berhenti di pinggir jalan, Suca nyender ke tiang listrik sambil ngos-ngosan. Reza juga sama. Keringetan dingin. Gue nggak halukan, tanya Suca dengan suara gemetar. Lo pikir gue halu bareng, jawab Reza, masih megap-megap. Beberapa orang lewat liatin mereka dengan heran, tapi mereka nggak peduli. Setelah napas mereka lebih stabil, Reza akhirnya buka suara. Bro, itu bukan orang. Gue nggak tahu itu apa, tapi gue rasa rumah itu bukan tempat yang harus kita datangi lagi. Suca ngangguk cepat. Gue setuju. Mereka jalan pulang tanpa ngomong banyak. Tapi pikiran Suca nggak berhenti muter. Sosok itu, kenapa muncul? Kenapa cuma berdiri? Kenapa ngilang gitu aja? Dan yang paling ganggu, suara serat dari lantai 2 itu apa? Malamnya, sebelum tidur, Suca coba pura-pura nggak mikirin apapun. Tapi baru dia mau merem, pesan dari nomor nggak dikenal masuk. Kamu balik lagi. Suca langsung kebangun. Tangannya gemeteran. Dia baca ulang, memastikan dia nggak salah. Nomornya benar-benar nggak dikenal. Lalu masuk pesan kedua. Aku lihat kamu. Suca langsung duduk tegak, jantungnya makin kenceng. Lalu pesan ketiga masuk. Dan yang ini bikin seluruh tubuhnya merinding. Besok aku datang. Besok aku datang. Kalimat itu terus muter di kepala aku sampai aku nggak bisa tidur sama sekali. Aku duduk di tempat tidur dengan lampu kamar yang tetap nyala. Setiap suara kecil dari luar kamar bikin aku refleks nengok. Rasanya kayak rumah jadi lebih sunyi dan lebih luas dari biasanya. Aku akhirnya nekat ngechat Reza. Bro, gue dapet pesan aneh. Reza,
Pesan kayak apa? Aku, kayak, ancaman. Dari nomor gak dikenal. Reza, jangan bercanda. Gue serius. Aku kirim screenshotnya. Jawaban Reza butuh waktu sekitar 1 menit, tapi menit itu kerasa panjang banget. Reza, Suca, blokir aja nomornya. Aku, takutnya kalau itu, bukan orang. Reza, jangan mikir jauh. Kita cuma panik karena kejadian tadi. Aku tahu Reza coba nenangin, tapi suaranya sendiri tadi masih gemeter pas di rumah itu. Jadi aku nggak sepenuhnya percaya dia juga tenang sekarang. Akhirnya aku blokir nomor itu. Tapi perasaan gak enak tetap nempel sepanjang malam. Jam 2 pagi, aku mulai merem sebentar. Tapi tiba-tiba HP aku getar lagi. Aku buka layar. Dan aku kaget bukan main. Pesan masuk dari nomor berbeda. Kenapa diblokir? Aku langsung berdiri dari tempat tidur dan menjatuhkan HP saking kagetnya. Napas aku putus-putus. Aku ambil HP dengan tangan gemeter. Terus baca lagi pesan itu. Sebelum aku sempat mikir panjang, pesan kedua muncul. Aku kan cuma mau lihat kamu besok. Aku buru-buru keluar kamar dan turun ke lantai 1. Aku duduk di ruang tamu sambil nyalain semua lampu. Pokoknya aku nggak mau sendiri di lantai 2. Beberapa menit kemudian Mama keluar kamar. Dia heran ngelihat aku masih duduk sambil melotot ke layar HP. Kamu kenapa, Cah? Tanya Mama. Aku geleng cepat. Nggak apa-apa, Ma. Cuma nggak bisa tidur. Mama duduk sebentar di samping aku. Kamu kalau takut, bilang. Mama di sini. Aku cuma angguk. Rasanya kalau aku cerita, Mama malah makin takut. Akhirnya Mama balik ke kamar. Aku tetap di ruang tamu sampai subuh. Besoknya, aku berangkat sekolah dengan mata merah. Reza langsung notice. Lo kelihatan kayak nggak tidur semalaman, katanya. Ada alasan kenapa gue nggak bisa tidur, jawabku sambil nunjukin pesan dari nomor kedua. Reza ngambil HP aku, baca, lalu napasnya berat. Suca, ini makin gak wajar. Gue tahu. Reza diam sebentar, lalu nyeletuk. Lo nggak dapat pesan lagi kan? Aku geleng. Sejauh ini nggak. Semoga cuma orang iseng. Aku menghela napas. Gue harap begitu. Tapi semua itu berubah saat jam pulang sekolah. Saat aku buka loker sepatu, ada sesuatu yang bikin aku membeku. Ada selembar kertas dilipat 2. Dan di depannya tertulis, "Aku udah di sini." Tanganku langsung dingin. Reza yang berdiri di sampingku ikut ngeliat dan langsung pucat. "Cah, ini, siapa yang naruh?" katanya dengan suara kecil. Aku buka lipatan kertas itu. Isinya cuma 1 kalimat pendek. Aku lihat kamu dari pagar sekolah. Jantung aku langsung jatuh ke perut. Aku refleks nengok ke pagar depan sekolah. Ada banyak orang lewat. Anak-anak lain juga banyak. Tapi aku ngerasa ada satu sosok yang berdiri agak jauh. Nggak jelas, tapi seperti sedang ngarah ke aku. Reza langsung berdiri di depan aku, nutup pandanganku. "Cah, jangan lihat. Kita pergi sekarang." Kami buru-buru jalan keluar tanpa menoleh lagi. Tapi sebelum benar-benar keluar dari area sekolah, HP aku getar lagi. Pesan baru masuk. Nomornya beda lagi. Kalimatnya bikin aku berhenti jalan. "Jangan lari. Jangan lari." Kalimat itu bikin langkah aku langsung berhenti seketika. Reza nengok ke belakang dan melihat wajahku yang langsung pucat. "Cah, apa lagi?" tanyanya cepat. Aku kasih lihat layar HP. Reza langsung tarik tanganku dan ngomong pelan tapi tegas. "Kita jangan diam di sini. Ikut gue." Kami jalan cepat keluar dari area sekolah dan berhenti di minimarket terdekat. Reza mastiin pintunya ketutup sebelum dia akhirnya ngomong lagi. "Cah, ini jelas bukan orang iseng biasa. Nomornya beda-beda terus. Dan dia bisa naruh kertas di loker lo. Itu udah kebangetan." Aku cuma bisa angguk, tangan masih lemes. "Reza, kalau dia beneran ngikutin gue dari rumah sampai sekolah, gimana?" Reza diam beberapa detik. "Gue rasa ini ada hubungannya sama rumah kosong kemarin." Aku ngelus wajahku keras-keras. "Gue cuma pengen ngerti kenapa. Kenapa gue?" Reza duduk dan tarik napas panjang. "Cah, kita harus cari tahu soal rumah itu. Mungkin ada yang terjadi di sana. Mungkin ada sesuatu yang belum kelar." Aku langsung nolak cepat.
gue nggak mau balik ke sana. Reza ngeleng. Gue bukan bilang kita masuk. Kita cari informasi dulu. Tanya orang sekitar. Jangan langsung datang. Aku terdiam. Aku takut, tapi terus dikejar-kejar begini juga nggak normal. Akhirnya aku bilang, oke. Setelah pulang sekolah, kami nggak langsung pulang. Kami mutusin buat mampir ke warung yang paling dekat dengan rumah kosong itu. Yang jaga warung adalah ibu-ibu tua, tampangnya ramah dan suka basa-basi. Reza mulai duluan. Bu, mau tanya, rumah gede yang di ujung jalan itu, kenapa kosong? Ibu itu langsung berhenti menata barang. Tatapannya berubah serius. Kalian jangan main-main sama rumah itu. Aku dan Reza saling pandang. Ibu itu lanjut bicara. Rumah itu dulunya milik keluarga yang lumayan terpandang. Tapi, ada kejadian yang bikin mereka pindah mendadak. Sejak itu nggak ada yang mau tinggal di sana. Reza nanya lagi, emang kejadiannya apa, Bu? Ibu itu nggak langsung jawab. Dia duduk sebentar lalu bilang pelan. Katanya, ada anak perempuan yang hilang di sana waktu rumah itu masih rame. Hilangnya nggak jelas. Dicari-cari juga nggak ketemu. Aku ngerasa seluruh tubuh aku langsung merinding. Ibu itu nambahin, dan sejak itu, banyak yang bilang suka lihat bayangan anak perempuan berdiri di tangga rumah itu. Reza dan aku langsung teringat sosok yang kami lihat kemarin. Ibu itu ngeliatin aku lama. Kamu kenapa pucat begitu? Aku langsung jawab cepat. Enggak, Bu. Cuma kaget aja ceritanya. Kami pamit segera sebelum pembicaraan makin jauh. Di luar, aku dan Reza jalan tanpa ngomong beberapa menit. Baru setelah agak jauh dari warung, aku akhirnya buka suara. Reza, kalau sosok yang kita lihat kemarin itu, anak yang hilang itu, terus kenapa dia ngikutin gue? Reza berhenti jalan, menghadap aku. Cah, kalau gitu, mungkin dia butuh sesuatu dari lo. Aku geleng cepat. Tapi apa? Gue nggak pernah kenal dia. Reza menghela napas panjang sambil mikir. Gue nggak tahu. Tapi jelas ini belum selesai. Aku baru mau jawab ketika HP aku getar lagi. Aku udah takut buka, tapi aku harus lihat. Nomornya beda lagi. Pesannya cuma satu. Akan kujelaskan kalau kamu datang. Reza langsung rebut HP aku dan baca. Dia mendecak pelan. Cah, dia mau kita balik ke rumah itu. Aku mundur 2 langkah. Gue nggak mau. Gue nggak mau balik ke sana. Gue juga nggak mau lo balik ke sana, kata Reza. Tapi kalau dia terus ngejar lo begini, kita nggak bisa diam aja. Aku menelan ludah. Jantung aku udah nggak karuan. Lalu muncul pesan kedua. Jam 8 malam. Aku langsung merasa perutku mules. Cah, kata Reza pelan. Kita harus siap-siap. Ini bakal jadi malam yang berat. Ini bakal jadi malam yang berat. Kalimat itu masih kebayang-bayang di kepala aku sampai malam tiba. Jam dinding di ruang tamu bergerak pelan menuju angka 8. Setiap detiknya bikin aku makin resah. Reza udah nunggu di depan rumah sejak jam 7.30. Dia duduk di motor sambil liatin pintu rumah, nunggu aku keluar. Aku bolak-balik di ruang tamu sambil berkeringat dingin. Mama nanya, aku bilang cuma mau kerja kelompok. Aku nggak mau bikin mama khawatir. Walaupun aku sendiri udah setengah panik. Akhirnya aku keluar dengan langkah pelan. Reza langsung berdiri begitu lihat aku. Lo siap? Tanyanya. Aku geleng. Enggak. Tapi kalau gue nggak dateng, dia bakal ngejar gue terus. Reza angkat helm ke arahku. Gue bareng lo. Apapun yang terjadi, kita hadapin sama-sama. Kami berangkat. Angin malam dingin banget, tapi pikiran aku lebih dingin dari itu. Semakin dekat ke rumah kosong itu, semakin perut aku berasa kayak diaduk. Rumah itu muncul di ujung jalan. Tetap gelap. Tetap sama seperti kemarin. Tapi entah kenapa, malam ini terasa lebih berat. Seperti ada sesuatu yang nungguin. Reza matiin motor beberapa meter dari gerbang. Kita masuk bareng, ya. Aku tarik napas panjang. Oke. Kami jalan pelan ke pintu depan. Halamannya masih berantakan. Rumput liar tinggi, dan bau lembab makin terasa. Begitu kami sampai tepat di depan pintu, HP aku getar. Aku buka. Kamu datang tepat waktu. Aku ngerasa jantung aku langsung kayang. Reza lihat layarnya dan langsung buru-buru ngomong. Cah, kalau ada apa-apa,
kita keluar secepatnya. Aku angguk. Kami masuk ke dalam. Lantai kayu berderak setiap kami melangkah. Rumah itu gelap, tapi cahaya dari senter HP cukup buat ngeliatin sekeliling. Tangga yang kemarin kami lihat sosok itu masih berdiri di tempat yang sama. Kosong. Sepi. Kami berdiri di ruang tengah. Terus, tanya Reza pelan. Dia mau apa? Aku ngangkat HP, tapi nggak ada pesan baru. Sampai tiba-tiba. Duar. Pintu lantai 2 kebanting keras. Aku dan Reza langsung loncat mundur. Bro, itu angin, tanya Reza. Nggak mungkin, jawabku cepat. Kami lihat ke arah atas. Pintu yang kebanting itu kini terbuka setengah. Ada bayangan, kecil, berdiri di baliknya. Cuma kelihatan sedikit karena cahaya minim, tapi jelas ada seseorang. Sederet bulu kuduk aku semuanya bangkit. Reza gemetar dikit tapi tetap maju setengah langkah. Kalau lo mau ngomong, tunjukin diri lo, katanya pelan. Suaranya getar, tapi dia berusaha tegar. Bayangan itu nggak bergerak. Aku ambil langkah kecil. Kamu mau apa dari aku? Masih nggak ada jawaban. Sampai tiba-tiba HP aku bergetar lagi. Pesan baru masuk. Aku buka. Naik. Reza baca juga dan langsung geleng cepat. Jangan naik sendirian. Aku tarik napas dalam. Gue nggak sendirian. Lo ikut. Reza mau nolak, tapi akhirnya dia angguk. Oke, tapi pelan-pelan. Kami naik tangga satu persatu. Setiap pijakan berbunyi nyaring. Cahaya senter HP goyang dikit karena tangan aku gemeter. Begitu sampai di lantai 2, kami langsung ngeliatin lorongnya. Kosong. Bayangan yang tadi kami lihat udah nggak ada. Tadi ada, kan? Tanya Reza pelan. Ada, jawabku yakin. Gue lihat jelas. Tiba-tiba, pintu yang tadi kebanting mulai bergerak sendiri. Pelan. Kebuka lebih lebar. Aku dan Reza sama-sama mundur selangkah. Aku angkat senter, arahkan ke dalam. Ruangan itu kosong. Cuma ada lemari tua dan jendela yang kacanya pecah sedikit. Nggak ada siapa-siapa. Sampai aku perhatiin lemari itu. Pintunya kebuka dikit. Ada sesuatu di sana, bisik Reza. Aku maju pelan, degup jantung udah nggak ketulungan. Reza tetap berdiri di belakang aku. Tangan aku gemetar waktu aku sentuh pintu lemari itu. Dan saat aku buka, aku menemukan sebuah buku catatan lusuh. Di sampulnya tertulis, milik Nadine. Aku langsung ngerasa dada aku sesak. Reza ambil buku itu. Nadine, itu nama anak yang hilang itu, kan? Aku nggak sempet jawab, karena tiba-tiba HP aku bergetar lagi. Pesan baru. Isinya cuma satu kalimat. Akhirnya kamu temukan punyaku. Akhirnya kamu temukan punyaku. Pesan itu bikin tangan aku langsung lemes. Reza baca bareng aku, dan dia langsung nutup layar HP dengan panik. Ini makin gak masuk akal. Kenapa dia bisa tahu kita nemuin buku ini? Dia ngeliatin kita dari mana? Aku nggak bisa jawab. Napas aku pendek-pendek. Ruangan itu berasa makin sempit, padahal kami cuma berdua di sana. Reza buka buku catatan itu perlahan. Halaman pertama cuma penuh coretan kecil seperti tulisan anak SD. Tapi makin ke tengah, tulisan Nadine makin rapi dan makin gelap isinya. Ada kalimat yang berulang-ulang dia tulis. Aku takut. Aku nggak mau di sini. Buka pintu, tolong. Aku ngerasa merinding sampai kepala. Reza ngelus dahinya. Kayaknya dia dikurung. Aku menelan ludah. Siapa yang ngurung? Reza nggak jawab. Dia cuma menutup buku itu pelan. Tiba-tiba lampu kota dari luar jendela meredup. Ruangan jadi makin gelap. Senter HP kami adalah satu-satunya cahaya. Dan entah kenapa, hawa dingin mendadak muncul. Aku pegang lengan Reza. Bro, ini nggak beres. Belum sempat kami keluar, pintu ruangan itu tiba-tiba menutup sendiri dengan keras. Brak! Aku langsung lompat mundur. Reza narik aku. Jangan panik. Pintu itu pasti cuma. Brak! 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 Pintu itu seperti ditarik dan didorong dari luar. Reza langsung ambil posisi di depan aku, seperti mau melindungi. Siapapun itu, kita nggak ikut campur, teriak Reza ke arah pintu. Tiba-tiba semuanya berhenti.
Sunyi. Aku bisa dengar jantung aku sendiri saking sunyinya. Sampai akhirnya, suara langkah kecil terdengar di lorong. Pelan, tertata, seperti kaki anak kecil. Semakin lama semakin dekat. Aku dan Reza mundur ke sudut ruangan. Senter HP diarahkan ke pintu. Dan saat langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Krek! Pintunya terbuka pelan. Kami berdua langsung mematung. Dari balik pintu nggak ada siapa-siapa. Lorongnya kosong total. Tapi hawa dinginnya tetap ada. Reza pelan-pelan ngelus pundak aku. Cah, kita keluar perlahan, ya. Kami melangkah keluar ruangan dengan super hati-hati. Tapi baru 2 langkah. Ada suara lain. Suara seperti seseorang bisik-bisik dari arah lemari. Aku refleks balik badan. Lemari itu perlahan terbuka sendiri. Aku dan Reza langsung fokus ke sana. Perasaan aku udah nggak enak. Pelan-pelan, dari celah pintu lemari, muncul tulisan. Bukan tangan. Bukan sosok. Tulisan. Seperti ada yang nulis di bagian dalam pintu lemari, pakai sesuatu yang nggak terlihat. Kalimatnya muncul satu persatu, seperti digores. Kembalikan aku. Reza narik aku cepat. Cah, kita harus pergi sekarang. Kami lari keluar ruangan, turun tangga dengan terburu-buru. Tapi baru setengah tangga, HP aku bunyi lagi. Dengan tangan gemetar aku buka. Nomor baru. Pesannya cuma 3 kata. Kamu bawa aku. Aku berhenti di tengah tangga. Reza ikutan berhenti dan lihat layar HP. Dia langsung nengok ke tas aku. Buku catatan Nadine ada di dalam. Reza napas pendek. Cah, dia nggak mau kita bawa buku itu keluar. Aku hampir nggak bisa ngomong. Terus, kalau kita tetap bawa? Reza baru mau jawab. Tapi langkah kecil terdengar dari atas tangga. Perlahan, turun mendekat. Aku dan Reza cuma bisa saling pandang dengan ketakutan yang sama. Dan di saat itu juga, semua lampu senter mati. Semua lampu senter mati. Dalam hitungan detik, kami tenggelam dalam gelap total. Ah, Reza, suara aku hampir nggak keluar. Aku di sini, jawabnya pelan sambil pegang tanganku. Tangannya dingin banget. Di atas kami, langkah kecil itu masih terdengar. Pelan, tapi makin dekat, seakan-akan turun 1 tangga, lalu 1 lagi, lalu 1 lagi. Aku pejam mata walaupun semuanya udah gelap. Reza, gue nggak kuat. Reza tarik napas pelan. Kita harus keluar dari rumah ini sebelum dia makin dekat. Cah, fokus sama suara gue. Ikutin gue, ya. Aku angguk pelan. Kami turun tangga pelan-pelan dalam gelap. Jantung aku rasanya mau copot kapan saja. Aku genggam tangan Reza erat supaya aku nggak hilang arah. Tapi langkah kecil itu juga ikutan turun. 1, 2, 3. Setiap langkahnya pas banget sama langkah kami. Seolah dia ngikutin tepat di belakang. Aku hitung sampai 3, bisik Reza. Abis itu kita lari ke pintu depan. Aku angguk lagi walau tenggorokan aku kering total. 1. Langkah kecil itu berhenti. Seperti sedang menunggu. 2. Aku bisa ngerasa udara di belakangku berubah. Lebih dingin. Lebih berat. Seakan ada yang berdiri. Tepat di sana. 3. Kami langsung lari sekencang-kencangnya. Aku nggak tahu aku lari kemana karena gelap banget. Tapi Reza narik aku ke arah pintu depan. Beberapa detik kemudian, aku bisa ngeliat cahaya remang dari luar lewat sela pintu. Itu satu-satunya panduan kami. Cepat, Cah, teriak Reza. Aku lari tanpa nengok. Tapi di belakang, langkah kecil itu juga ikut berlari. Bunyinya makin cepat, makin keras, makin dekat. Aku bisa dengar suara napas kecil, tepat di belakang telingaku. Aku hampir jatuh saat Reza buka pintu depan dengan keras. Begitu pintu kebuka, cahaya malam langsung masuk. Dan begitu kami keluar, langkah kecil itu berhenti total. Kami berdua langsung lari sampai jauh dari rumah itu. Kami nggak berhenti sampai kami tiba di depan minimarket yang terang benderang. Begitu berhenti, aku langsung jongkok sambil ngos-ngosan. Lutut aku lemes banget sampai hampir nggak bisa berdiri lagi. Reza duduk di sebelah aku. Cah, itu gila. Itu beneran gila. Aku angkat wajah aku pelan-pelan. Reza, dia beneran ngikutin kita.
Reza masih ngatur napas. Iya, dan dia nggak suka kita bawa bukunya. Aku pegang tas aku yang lagi-lagi terasa berat banget, padahal cuma berisi buku catatan Nadine. Entah kenapa, buku itu kayak punya aura sendiri. Apa kita balikin bukunya? Tanya aku. Reza menggeleng cepat. Kalau kita balikin sekarang, itu sama aja kita masuk ke perangkap dia lagi. Kita harus tahu dulu buku ini maunya dia kita lakukan apa. Aku diam lama. Pikiran aku kacau. Sampai akhirnya aku buka buku itu lagi, dan aku lihat tulisan di halaman terakhir yang tadi nggak sempat aku baca. Tulisan tangan kecil, rapi, dan baru. Seolah baru ditulis saat kami lari tadi. Isinya kalimat pendek. Bantu aku pulang. Aku nunjukin halaman itu ke Reza. Dia baca, dan mukanya berubah. Cah, mungkin dia nggak mau ngusik kita, katanya pelan. Mungkin dia cuma minta tolong. Aku nutup buku itu perlahan. Kalau gitu, kita harus cari tahu gimana cara balikin dia. Reza berdiri sambil tepuk pelan bahuku. Besok. Kita cari tahu besok. Sekarang pulang dulu. Lo butuh istirahat. Aku bangun dengan kaki gemetar. Tapi sebelum kami berpisah, aku dapat pesan baru lagi. Dari nomor yang entah keberapa. Aku buka dengan tangan gemetar. Kalimatnya sederhana. Terima kasih sudah tidak meninggalkanku. Aku dan Reza saling pandang. Untuk pertama kalinya, pesan itu nggak terdengar seperti ancaman. Tapi tetap saja, ini baru awal dari semuanya. Dan sekarang, aku punya kesempatan buat buktiin semua itu. Kataku ke diriku sendiri sambil menatap layar laptop yang penuh grafik naik turun. Hari ini aku resmi dipercaya sama salah satu direksi buat ikut presentasi penting di depan seluruh pemegang saham. Jantungku deg-degan, tapi aku tahu ini saatnya. Aku datang lebih awal ke ruang meeting. Ruangan itu besar, dingin, dan orang-orang yang bakal duduk di kursi-kursi itu adalah orang-orang yang selama ini meremehkanku. Termasuk kakak ipar suamiku yang dulu terang-terangan nyalahin aku atas kerugian perusahaan. Satu persatu orang berdasi masuk. Beberapa cuma melirik aku cepat, lalu pura-pura sibuk buka tablet atau catatan. Aku langsung sadar kalau aku cuma dianggap pajangan. Begitu sesi presentasi dimulai, aku maju. Tanganku dingin, tapi suaraku harus tetap stabil. Aku jelasin data, pola pasar, risiko, dan strategi penyelamatan perusahaan dengan bahasa yang jelas dan gampang dipahami. Aku tunjukin kesalahan analisis internal yang selama ini disembunyikan sama bagian lain. Ruangan mendadak hening. Direktur keuangan, yang biasanya paling bawel, tiba-tiba angkat tangan. Ini data kamu dapat dari mana, Bu Yuli? Ini sangat detail. Aku kumpulin sendiri selama 2 minggu terakhir, jawabku. Aku cek ulang semuanya. Aku nggak mau perusahaan ini jatuh cuma karena ada bagian yang nggak transparan. Beberapa orang mulai bisik-bisik. Ada yang kelihatan kaget, ada yang jelas nggak suka. Lalu kakak ipar suamiku nanya dengan nada sinis. Jadi maksud kamu, semua masalah ini bukan gara-gara kamu, tapi gara-gara orang dalam. Aku menatap dia langsung. Aku nggak pernah nyampein itu. Tapi aku cuma nunjukin fakta. Kalau ada yang ngerasa tersindir, berarti dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ruangan langsung sunyi. Bahkan suara AC terdengar jelas. Direktur utama akhirnya berdiri dan bilang, saya sudah baca laporan kamu, Bu Yuli. Dan saya harus bilang, perusahaan ini beruntung punya kamu. Beberapa orang langsung nampak kaget. Yang tadi meremehkan mendadak nurun pandangan. Tiba-tiba pintu terbuka. Suamiku masuk dengan wajah khawatir. Aku baru lihat laporan kamu, katanya sambil duduk di sebelahku. Kamu hebat banget. Aku mengangguk kecil. Bukan mau pamer. Cuma lega karena akhirnya ada yang percaya sama aku. Setelah meeting selesai, para pemegang saham berdiri dan satu persatu nyamperin aku. Ada yang minta penjelasan tambahan, ada yang minta maaf karena salah paham. Sampai akhirnya kakak iparku datang. Mukanya serius. Aku, salah tentang kamu, katanya pelan. Maaf. Aku cuma bilang, terima kasih. Aku nggak mau nambah apa-apa. Maaf itu udah cukup. Tapi saat aku keluar dari ruangan, aku lihat anak tiriku, Rani, berdiri di depan pintu. Dia ngeliatin aku dengan mata merah kayak habis nangis. Aku dengar semuanya, Bu, katanya lirih. Ternyata selama ini, aku yang salah. Aku berhenti. Jantungku langsung nyut-nyutan.
Rani narik napas panjang. Aku mau ngobrol sama ibu. Ada banyak yang mau aku omongin. Aku menatap dia, bingung dan waspada. Apa? Dia jawab pelan, aku mau jujur tentang sesuatu yang ibu belum tahu. Tentang apa? Tanyaku pelan sambil mencoba menenangkan diri. Rani kelihatan canggung, tapi matanya serius banget. Dia ngajak aku ke balkon gedung, jauh dari orang-orang yang masih sibuk keluar masuk ruang meeting. Begitu pintu balkon tertutup, Rani langsung ngomong tanpa nunggu aku duduk. Selama ini aku ikut ngejek ibu bukan cuma karena aku kesel, tapi karena aku takut. Aku kaget. Takut apa? Dia nunduk. Takut ayah milih ibu daripada kami. Aku langsung diam. Aku nggak nyangka itu alasannya. Aku tahu aku kelihatan jahat, lanjutnya. Aku ngikutin Mas Dani dan Kak Lala ngehina ibu. Aku kira itu cara biar ayah tetap lebih sayang ke kami. Tapi ternyata, malah bikin semuanya berantakan. Aku berdiri di depannya. Rani, aku nikah sama ayah kamu bukan buat rebut tempat kalian. Aku cuma ingin jadi bagian keluarga ini. Dia tarik napas panjang. Aku tahu sekarang. Apalagi setelah lihat apa yang ibu lakuin buat perusahaan. Semua orang di keluarga ngomongin itu. Mereka bilang, ibu yang nyelamatin ayah. Aku terdiam. Rasanya campur aduk. Senang, lega, tapi juga sedih karena ternyata selama ini dia hidup dalam ketakutan yang gak pernah aku sadari. Rani lanjut lagi, lebih pelan, ada satu hal lagi yang ibu harus tahu. Waktu perusahaan mulai rugi besar, ada yang bilang ke kami kalau itu salah ibu. Aku mengerutkan dahi. Siapa yang ngomong begitu? Dia ragu, lalu akhirnya bilang, Tante Mirna. Darahku langsung berdesir. Itu kakak perempuan suamiku. Orang yang dari awal memang paling gak suka aku. Apa dia bilang? Tanyaku. Ia bilang ibu pasti pakai uang perusahaan buat kepentingan pribadi. Katanya ibu cuma pura-pura peduli, padahal cuma manfaatin ayah. Dia ngomong itu di depan aku dan Mas Dani. Waktu itu aku masih percaya apa aja yang orang dewasa bilang. Aku mengangguk pelan. Oke. Aku ngerti. Rani buru-buru menambahkan, tapi aku nggak percaya lagi. Setelah lihat bukti-bukti ibu, aku tahu itu semua bohong. Dan, aku mau minta maaf, Bu. Aku mendekat dan taruh tanganku di bahunya. Terima kasih udah jujur. Ibu terima. Untuk pertama kalinya sejak aku masuk keluarga ini, dia peluk aku. Dan pelukan itu bukan pelukan terpaksa. Rasanya hangat dan bikin mataku panas. Tiba-tiba pintu balkon kebuka dan suamiku muncul dengan napas sedikit terengah. Aku nyari kalian dari tadi. Dia ngeliat kami dan langsung tersenyum lega. Ada apa? Tanyanya. Rani buru-buru lep matanya. Enggak apa-apa. Yah, kita cuma ngobrol. Suamiku mengangguk lalu menatapku. Yul, hasil meeting tadi bikin semua orang terbuka mata. Dan ada satu hal lagi. Aku menoleh. Apa? Dia senyum kecil. Dewan direksi minta kamu bantu atur langkah perusahaan untuk 3 bulan ke depan. Mereka bilang, kamu orang yang paling bisa dipercaya sekarang. Aku hampir nggak bisa jawab. Rasanya kayak beban yang selama ini nindih bahu akhirnya pelan-pelan hilang. Tapi sebelum aku sempat bereaksi, suamiku nambahin sesuatu yang bikin jantungku berhenti sesaat. Tapi hati-hati, Yul. Ada yang nggak suka kamu naik. Dan aku dengar, seseorang lagi rencanain sesuatu buat jatuhin kamu. Maksudnya siapa? Tanyaku langsung, karena ucapan suamiku barusan bikin dadaku panas. Aku belum sempat menikmati ketenangan setelah semuanya membaik. Tiba-tiba muncul ancaman baru. Suamiku mendekat. Aku belum punya bukti lengkap, tapi aku yakin ini masih ada hubungannya sama Tante Mirna. Dia belum terima kalau kamu yang akhirnya nyelamatin perusahaan. Aku menarik napas panjang. Kalau dia mau nyerang aku lagi, aku nggak akan lari. Aku udah terlalu jauh untuk mundur. Rani yang tadi ikut berdiri di sisi kanan kami langsung menyahut pelan. Bu, kalau ibu butuh kami, aku siap bantu. Aku nggak mau keluarga ini ribut lagi. Kata-kata itu bikin aku tersenyum. Bukan cuma karena dukungannya, tapi karena aku bisa lihat perubahan besar dalam cara dia memandangku. Beberapa hari setelah itu, perusahaan kembali stabil. Aku sering diundang rapat bersama Dewan Direksi, dan setiap keputusan yang aku ambil selalu didukung data yang kuat. Aku nggak mau kejadian lama terulang. Sampai akhirnya, satu sore,
Saat aku mau pulang, aku berpapasan dengan Tante Mirna di lobi. Dia berdiri dengan tangan terlipat, tatapan dingin seperti biasa. "Aku dengar kamu sekarang merasa paling berjasa," katanya tanpa basa-basi. Aku berdiri tegak. Aku cuma lakukan apa yang harus dilakukan. Dia mendekat satu langkah. "Jangan pikir kamu bisa gantikan posisi aku di keluarga ini. Kamu cuma orang luar, Yuli." Ada masa di hidupku di mana kalimat seperti itu bisa bikin aku goyah. Tapi tidak lagi. "Aku nggak pernah mau gantikan siapapun," jawabku. "Aku cuma mau jadi bagian keluarga ini tanpa harus dijauhi atau disalahkan tanpa alasan." Tatapan Tante Mirna berubah sedikit. Mungkin kaget karena aku nggak terlihat takut. Lalu, tiba-tiba Rani muncul dari arah lift. "Tante, berhenti nyalahin ibu. Semua orang sekarang tahu yang sebenarnya. Kalau Tante mau cari masalah, jangan kesini lagi." Aku hampir nggak percaya dia ngomong seberani itu. Tante Mirna menatap kami bergantian, lalu menggeleng pelan. "Kalian akan menyesal." Setelah itu dia pergi begitu saja. Begitu pintu keluar tertutup, Rani langsung memegang tanganku. "Bu, maaf kalau aku ikut-ikutan bikin masalah dulu. Aku beneran mau berubah." Aku menepuk punggungnya. "Ibu sudah maafin kamu dari lama." Beberapa jam kemudian, di rumah, suamiku datang menghampiri aku di ruang kerja. Dia pegang tanganku erat, lalu memelukku. "Aku bangga banget sama kamu. Kamu bukan cuma nyelamatin perusahaan, kamu nyelamatin keluarga kita." Aku tersenyum dan membalas pelukannya. Tidak ada drama lagi. Tidak ada label ibu tiri jahat. Tidak ada gosip tentang perempuan yang merusak keluarga. Yang ada adalah aku, Miss Yuli, yang akhirnya diterima sebagai istri dan ibu tiri yang layak dihormati. Malam itu, setelah semua terasa tenang, aku duduk di teras belakang. Angin sejuk, suasana rumah damai, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku setelah menikah, aku merasa benar-benar pulang. Dan aku sadar satu hal. Untuk dicintai sebuah keluarga, aku tidak perlu menjadi sempurna. Aku hanya perlu bertahan, berjuang, dan tetap menjadi diriku sendiri.